Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badil Yazid. Saya selaku moderator di kelompok 6. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya, yaitu Kartika dan Mas Yuda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mazhab-mazhab dalam fikih dan usul fikih. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika sebagai pemateri 1 akan menyampaikan mazhab-mazhab dalam fikih dan usul fikih. Mazhab fikih secara internal adalah otonom, namun secara eksternalnya merupakan bagian dari entitas kehidupan muslim yang saling tergantung dengan unsur lain dari entitas itu, sehingga menampakkan suatu kesatuan entitas kehidupan manusia. Sedikitnya ada 4 mazhab fikih yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Keempat mazhab inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Mazhab hadir bukan sebagai organisasi formal ataupun kelompok, melainkan sebuah metode dan ajaran atau doktrin bersama, sehingga membicarakan sebuah aliran pikiran. Sejarah kemunculan dan perkembangannya mazhab fikih dan usul fikih. Istilah mazhab pada umumnya dipahami mengandung 2 arti. Pertama, cara berpikir atau metode berijtihad yang diterapkan oleh imam atau mujtahid untuk menentukan hukum suatu kasus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, fatwa atau pendapat imam atau mujtahid tentang suatu kasus atau peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dapat disimpulkan bahwa mazhab diartikan sebagai alur pikir, pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran-aliran dalam hukum yang merupakan hasil ijtihad dari para imam. Secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah faktor usaha para murid imam mazhab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya para imam mazhab tidak mengakui sebagai mazhab secara umum. Mazhab berkaitan erat dengan nama imam atau nama tempat perkembangan sebagai mazhab. Selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasaan politik. Macam-macam mazhab fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Pada zaman Rasulullah belum ada ilmu khusus yang mempelajari usul fikih. Karena pada masa itu Rasul sendiri yang memberikan fatwa dan menetapkan hukum secara langsung dengan mengambil nas dari Al-Quran atau menjelaskan hukum sesuai sunahnya. Di samping itu, beliau juga berijtihad dalam menetapkan hukum-hukum tertentu. Akan tetapi, ijtihadnya dilakukan secara naluri, artinya dilakukan tanpa memerlukan usul dan kaidah yang dijadikan pedoman dalam mengistibatkan hukum. Seiring meluasnya Islam, banyak pula peristiwa-peristiwa baru yang muncul. Para ulama yang tersebar ke negeri-negeri baru telah terpengaruh oleh lingkungan dan pola pikir yang berbeda-beda, sehingga setiap ulama melakukan ijtihad dengan metodenya sendiri yang dianggapnya benar. Keadaan ini tentulah menimbulkan pendapat antara daerah. Keadaan itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syara dan syarat-syarat serta metode menggunakan dalil. Maka timbullah pemikiran untuk membuat peraturan dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Keseluruhan peraturan itu merupakan kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh para mujtahid dalam mengistibatkan hukum. Kaidah itulah yang disebut usul al-fiqh. Usul al-fiqh dikenal sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriah.
Adapun aliran-aliran usul fikih antara lain: yang pertama, metode ilmu ulama kalam; yang kedua, metode ilmu Hanafiyah; yang ketiga, aliran yang menggabungkan kedua aliran di atas. Mazhab Sunni yang masih eksis dan yang sudah lenyap. Yang pertama, mazhab Sunni yang masih berkembang. 1. Imam Hanafi. Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi. Nama beliau sejak kecil ialah Nu'man bin Thabit bin Zaud bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia yang sudah menetap di Kufah. Dalam mengistibatkan suatu hukum, beliau terlebih dahulu melihat kepada kitabullah, dan bila tidak beliau temukan, dilihat pada sunnah Rasulullah. Bila tidak beliau temukan pada sunnah Rasulullah, beliau melihat pada pendapat para sahabatnya. Lalu beliau ambil pendapat yang sesuai dengan jalan beliau, dan beliau tidak akan mengambil selain dari pendapat para sahabat. Imam Hanafi banyak sekali menemukan masalah baru. Bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan hukum adalah Alkitab, As-Sunnah, Aqwalus As-Sabar, Al-Qiyas, Al-Istihad, dan Yang kedua, Imam Maliki. Imam Maliki dilahirkan di kota Madinah, daerah negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriah. Nama beliau adalah Maliki bin Abi Amir. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Hadis-hadis yang dihimpun Imam Maliki. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Imam Maliki menghimpun hadis Nabi selama 40 tahun, dan dalam suatu riwayat lagi ada yang menyatakan Imam Maliki telah hafal 10.000 hadis dan beliaulah yang paling hafal hadis Nabi. Kemudian dari sekian banyak hadis-hadis tersebut beliau selidiki sekian banyak 10.000 hadis yang telah beliau ambil dan beliau cocokkan dengan Al-Quran, dan akhirnya hanya 5.000 hadislah yang beliau himpun. Kemudian beliau jadikan sebuah buku yang diberi nama Kitab Al-Muwatta. Dasar-dasar mazhab Imam Maliki. Yang pertama, Al-Quran; kedua, Sunnah Rasul; yang ketiga, ijma' para ahli Madinah; yang keempat, qiyas; yang kelima, istidlal. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran dari 4 imam mazhab dalam fikih Sunni. Beliau adalah pendukung ilmu hadis dan pembaharuan dalam agama atau mujahid dalam abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di Buzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan, pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi. Beliau adalah keturunan Quraisy, dan keturunan beliau bergabung dengan keturunan Nabi SAW pada Abdul Manaf atau datuk Nabi yang ketiga. Imam Syafi'i hidup pada zaman ilmu fikih berkembang dengan dua kiblat, yaitu antara aliran Ahlul Qaid dan Ahlul Hadis. Imam Hanafi melengkapi ilmunya dengan belajar pada dua mazhab tersebut, yakni belajar pada Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Masa belajar Imam Syafi'i dilakukan di berbagai tempat antara lain Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad atau Irak, Mesir. Munculnya mazhab Syafi'i bisa dikatakan lahir dari pemikiran dan pendapat yang berada di pertengahan antara kedua kelompok tersebut, yang memadukan kelebihannya sehingga menjadi mazhab yang kokoh. Sumber penetapan hukum Imam Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran; yang kedua, hadis; yang ketiga, ijma'; yang keempat, qaul sahabat; yang kelima, qiyas. Kitab karangan beliau yang terkenal antara lain: yang pertama, Ar-Risalah; yang kedua, Al-Um; yang keempat, Imam Ahmad bin Hambali. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hambali bin Hilal al-Dalhili
Syaibani. Imam Hambali dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Imam Hambali dalam memberikan fatwa tentang urusan agama dan hukum-hukum yang berkenaan dengan agama sangat berhati-hati, baik dalam menjawab maupun menjelaskan hukumnya. Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan berlandaskan pada dasar-dasar. Yang pertama, nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fatwa sahabi. Yang ketiga, pendapat sebagian sahabat. Yang keempat, hadis mursal atau hadis dhaif. Yang kelima, qiyas. Kedua, mazhab Sunni yang sudah lenyap. Mazhab-mazhab yang sudah tidak berkembang diantaranya adalah Az-Zahiri, Al-Auza'i, Al-Tawsri, Al-Laith, dan At-Tabrani. Mazhab-mazhab tersebut musnah tersaingi oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab-mazhab tersebut tidak berkembang luas karena di antara pengikut-pengikutnya jarang yang mengkodifikasikan menjadi suatu buku. C. Mazhab Syi'i. Mazhab Syi'i adalah salah satu mazhab terbesar agama Islam yang dengan keyakinan mereka pada prinsip dasar imamah dan keadilan ilahi menjadikan perbedaan para pengikutnya dengan pengikut Ahlul Sunnah. Mazhab Syi'i antara lain satu, mazhab Zaidi dipelopori oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin Husain bin Ali bin Abi Thalib, lahir pada tahun 80 Hijriah. Metode dan pendapat hukum yang tertulis dalam karyanya tidak berbeda jauh dengan metode dan pendapat ulama mazhab Sunni. Beliau wafat tahun 122 Hijriah. Dalil-dalil yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum Islam antara lain: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma sahabat, 4. Al-Qiyas, 5. Ihtisan dan istislab. Prinsip ihtisan dan istihlaf adalah bagian dari apa yang disebut qiyas dalam mazhab-mazhab lain. Ijtihad tetap terbuka dan tidak ada istilah pintu ijtihad telah tertutup. 2. Mazhab Ja'fari disebutkan pada tokoh utamanya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, lahir tahun 80 Hijriah. Pada kajian fikih mazhab ini, ciri tradisionalisme dan syiismenya nampak jelas. Dalil yang digunakan dalam penetapan hukum adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan pemikiran para imamnya yang berpijak pada maslahah dalam pengguna qiyas. Terdapat perbedaan dengan mazhab Zaidi. Kalau Zaidi menggunakan qiyas, maka Imam Ja'far menolaknya dengan keras. Ja'far wafat tahun 148 Hijriah. Bab 3. Penutup A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada makalah ini, dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai, sedangkan ushul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah teori secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Sebenarnya ada banyak mazhab yang tersebar di dunia ini, tapi yang terkenal dan yang masih bertahan hingga saat ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. B. Saran. Demikianlah makalah ini kami susun. Terima kasih atas perhatian dari pembaca yang berkenaan menelaah isi makalah ini. Kritik dan saran tetap kami harapkan sebagai perbaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.